Novel Laut Bercerita ini berlatar belakang Indonesia di era Orde Baru, khususnya pada saat rezim Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Pada masa ini, kebebasan berpendapat dibatasi secara ketat dan segala bentuk perlawanan terhadap pemerintah direspon dengan tindakan represif. Novel ini berfokus pada kehidupan biru laut Wibisono atau yang biasanya dipanggil Laut dan adiknya Asmara Jati. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya. Laut juga gemar membaca berbagai buku karangan Promedia Anantathur. Pada saat itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal ini menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku tersebut di salah satu tempat yang bernama fotokopi terlarang. Pada saat itu, ia bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan organisasinya. Bukan hanya buku-buku, melainkan beberapa konsep yang mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian, tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi jauh sebelum melakukan aksi tersebut, Laut dan rekan-rekannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dan dari situlah Laut dan teman-temannya mengetahui dan mengenali arti dari pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang seharusnya dilakukan baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama sebab dirinya tidak tampak terlihat pada saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka. Belum diketahui kebenaran sesungguhnya seperti apa. Sesudah mengerjakan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut dan rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex, sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, dipukul, diinjak, dan disetrum. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungarasi. Di terminal Bungarasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa ke tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Kinan, Daniel, dan Anjani beserta teman-teman lainnya yang sudah menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok yang tidak dikenal tepat pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996 sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Masgala, dan Nanendra hilang secara tiba-tiba. Kemudian rekan-rekan yang lain pun ikut menghilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusuli oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi. Bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan RS, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala yang berada di bawah. Ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Interogasi yang dijalani Laut dilakukan untuk memaksa mengaku sebagai pengkhianat bangsa dan membongkar jaringan perlawanan lebih besar. Laut tetap teguh, tidak membuka rahasia sekelompoknya meskipun ia mendapat penderitaan yang luar biasa. Pada masa penahanannya, Laut dihadapi pada pilihan sulit antara menjaga keutuhan gerakan perlawanan atau menyelamatkan dirinya sendiri.
Pada titik ini, laut mengalami penurunan fisik dan psikologis yang parah akibat siksaan. Beberapa temannya juga ditangkap, seperti Daniel dan Alex, yang bernasib serupa. Di akhir interogasi, laut beserta anggotanya hilang tanpa jejak, menjadi menghilang paksa oleh rezim, meninggalkan keluarga tanpa kejelasan mengenai nasib mereka. Bagian kedua dari novel ini berfokus pada Asmara Jati, adik perempuan Laut. Berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah, Laut beserta 13 kawannya menghilang entah kemana. Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja, ia juga bekerja sama dengan orang yang lain dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintah segera menuntaskan perkara ini. Dalam pencariannya, Asmara sering berhadapan dengan tembok dukungan dari pemerintah yang tidak memberikan informasi apapun mengenai orang-orang yang hilang. Meskipun begitu, ia dan keluarga korban lainnya tidak pernah menyerah untuk menuntut keadilan dan mengingat mereka yang telah hilang. Akhir dari novel ini tidak memberikan jawaban yang pasti mengenai nasib Laut dan aktivis lainnya yang hilang. Mereka tetap menjadi bagian dari sejarah yang gelap di mana penghilangan paksa menjadi luka yang belum sembuh bagi bangsa Indonesia. Asmara dan keluarganya, meskipun didera oleh kesedihan, mereka tetap berusaha menjaga kenangan tentang Laut dan memperjuangkan ketidakadilan. Dalam akhir novel ini, Asmara menegaskan pentingnya mengingat orang-orang yang hilang seperti Laut. Bagi Asmara, ingatan tentang Laut adalah cara untuk melawan ketidakadilan dan memastikan bahwa orang yang hilang tidak dilupakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini yaitu nilai politik. Nilai politiknya adalah pentingnya kebebasan dalam berpendapat. Laut dan kawan-kawannya berjuang untuk menuntut kebebasan politik dan ruang demokrasi yang sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Nilai moral yang terdapat di dalam novel ini adalah keberanian memperjuangkan keadilan. Laut dan teman-temannya berani memperjuangkan keadilan dan kebebasan, walaupun mereka harus menghadapi represi dan kekerasan dari pemerintah.